Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Jadi mengapa kita perlu membahas hal ini? Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan kita punya fungsi dari A ke B. Jadi bisa dilihat ya, daerah asalnya A, daerah kawannya B. Jadi ini dari A ke B. Tentunya secara alami kita akan bertanya, bagaimana arah sebaliknya, ya kan? Jadi kalau kita punya F dari A ke B, B ke A itu bagaimana? Apakah dia suatu fungsi atau tidak? Jadi kalau dia merupakan fungsi, kita namakan sebagai fungsi inverse. Nah, kalau misalkan bukan, ya biasanya kita sebut dengan inverse fungsi. Jadi jangan bingung dengan kata-kata fungsi inverse dan inverse fungsi. Fungsi inverse itu ya inverse yang merupakan fungsi. Kalau inverse fungsi ya balikannya suatu fungsi, itu saja. Terus fungsi komposisi itu kenapa kita perlu? Ya seperti yang sudah kita pernah bahas ya, bisa dicek di video yang lain. Itu kan sangat mungkin ketika kita mengerjakan suatu fungsi dari A ke B, bisa jadi ada fungsi lain yang dari B ke C. Otomatis artinya apa? Jadi kalau dari A ke B terus ada yang dari B ke C, sangat mungkin ada elemen-elemen yang di A itu kalau dilanjutkan punya kawan di C. Nah, itu yang mendasari tentang fungsi komposisi. Oke, pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai fungsi inverse. Jadi kita punya fungsi ya. Di sini f dari A ke B, kebalikan atau inverse dari fungsi f itu adalah ya kita katakan di sini relasi. Kenapa ya? Karena belum tentu fungsi ya. Jadi relasi dari B ke A sehingga nah, ini kan kita punya X dikawankan dengan Fx. Berarti kalau balikannya berarti Fx dikawankan ke X. Jadi G-nya ini suatu inverse dari F, inverse fungsi dari F. Kalau ya G dari Fx sama dengan X. Dan secara umum inverse dari suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi. Nah, bisa dilihat ya. Kalau misalkan dia merupakan bijektif atau korespondensi satu-satu, kan syaratnya ada dua kan kalau untuk yang bijektif atau korespondensi satu-satu. Jadi ya yang di kodomen ya kita fokusnya ya yang di situ saja. Pertama dia injektif ditambah surjektif. Berarti kan ya kalau ada kawan-kawannya tepat satu, terus semuanya disuruh ada kawannya. Berarti artinya apa? Ya sebaliknya itu merupakan fungsi. Jadi kalau F-nya itu korespondensi satu-satu, ya jelas kita bisa melihat kalau inverse-nya dari F itu merupakan fungsi. Kalau tidak bagaimana? Ya contohnya seperti ini ya. Bisa kita lihat. Balikannya ini kan kita punya dari A ke B. Ya kan? Nah, di sini bisa dicek kalau ternyata ada yang dari B tidak punya kawan di A, berarti dia bukan suatu fungsi. Karena ini bukan korespondensi satu-satu. Jadi kita butuh itu tadi korespondensi satu-satu. Ya, kalau misalkan inverse-nya itu merupakan fungsi, nah itu yang kita katakan dengan fungsi inverse atau biasanya dinotasikan dengan F pangkat min 1 ya, seperti ini. Nah, contohnya bagaimana? Jadi, misalkan kita ingin menentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 2x dikurang 6. Ya kan? Terus, ya sudah, fx itu dibawa ke y kan? Ya kan? Jadi, fx itu kan sama dengan y. Jadi, x itu dibawa ke y. Oke ya. Nah, dari situ kita ingin membalik. Bagaimana cara membawanya kembali jadi X. Berarti kan ya kita samakan ini Y-nya sama dengan 2X min 6.
berarti 2x itu sama dengan y plus 6, berarti x-nya sama dengan setengah y plus 3. Jadi balikannya apa? Ya ini, setengah x ditambah 3. Dan yang perlu diperhatikan, grafik fungsi dari f dan f inverse itu pasti simetri terhadap garis y sama dengan x. Karena ya bisa dilihat ya, dia memetakan ke situ, terus nanti sebaliknya kan ya memang harus simetri terhadap y sama dengan x. Nah, contohnya di sini kita punya fx-nya sama dengan 2x dikurang 6. Terus yang kedua adalah setengah y ditambah 3. Kalau kita gambarkan, ya bagaimana cara menggambar fungsi ini? Fungsi linear, ya tinggal ambil 2 titik ya, terus dihubungkan kan. Jadi contohnya di sini biasanya yang mudah ya diambil 0 ya. Jadi misal yang atas dulu. Ketika x-nya 0, y-nya berapa di sini? Negatif 6. Jadi digambar 0, negatif 6. Terus misalkan ya diambil 10. 10, 20 dikurang 6, 14. Berarti 10,14. Terus dihubungkan. Jadi kita dapat grafik ini. Fx sama dengan 2x dikurang 6. Terus bagaimana cara menggambar grafik yang bawah? Ini kan ada pecahannya. Ya sama saja. Pertama, ya biasa paling mudah itu dimasukkan x sama dengan 0 ya. Jadi di sini ketika x-nya 0, kita punya y-nya 3 kan. Berarti di sini 3, 0,3. Terus ya mudahnya 10 lagi ya. 10 kali setengah itu 5 tambah 3, 8. Berarti kita peroleh sini terus digaris. Nah, jadi kita punya 2 itu. Dan bisa kita lihat ya, kalau y sama dengan x, berarti kan kita punya 0, 0, 0,0, 10,10, 20,20 ini digaris ya. Dan bisa kita lihat dia seperti dicerminkan terhadap y sama dengan x. Pencerminan masih ingat kan? Itu materi waktu dulu SMP ya. Nah, selanjutnya kita berlanjut di fungsi komposisi. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, jadi ya motivasinya ketika kita punya dari A ke B terus B ke C kan berarti ya sangat mungkin kan kita punya fungsi dari A ke C kan. Nah, di situ didefinisikan kalau kita punya 2 fungsi. Dan perhatikan di sini ya, ini sama-sama B ya, jadi himpunan yang sama ya, tidak bisa yang berbeda. Nah, kita definisikan fungsi komposisi dari G dan F, ditulis G bundaran F, itu didefinisikan G bundaran Fx itu sebagai G dari Fx. Jadi X-nya di G ini diganti dengan Fx. Dan bagaimana dengan domainnya? Domainnya adalah ya semua yang ada di domain F, di mana Fx-nya di domain G. Kenapa bisa seperti itu? Ya kan pertama kita punya di sini dari A ke B ke C. Ya kan? Nah, domain dari yang kedua yaitu yang G itu apa? Berarti kan ya domain dari G-nya kan? Nah, semua yang di sini terus kita ambil semua yang di sini. Berarti kan yang dipetakan ke situ. Jadi kita punya apa? Ya berarti domain dari G bundaran F itu ya ini tadi. Semua yang di DF di mana Fx-nya itu di domain G. Oke, jadi ini untuk latihannya ya, bisa dicoba sendiri, tidak rumit. Jadi mudah lah kalau dicoba ya. Jadi bisa dicoba bundarannya, terus penjumlahannya. Bisa coba cari inverse-nya kan kalau misalkan mau, dan untuk latihan saja. Oke, sekian video kali ini. Jadi kita sudah membahas 2 hal di sini, yaitu fungsi inverse dan juga fungsi komposisi. Semoga mudah dipahami ya, karena kan sudah dapat kan seharusnya semuanya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.